Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum mulai belajar, baiknya berdoa dulu. Ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang termodinamika ya, tapi yang awal ya, seperti pengenalannya. Jadi memang masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, gas ideal atau teori kinetik gasnya. Nah, tapi di sini kita fokus pada adanya sistem, ya sistem tadi bisa terjadi katakanlah proses-proses termodinamikanya seperti kemarin ada Bapak jelaskan tentang tekanan tetap ya atau isobar, isokorik dan juga isotermal. Nah, masing-masingnya juga bisa kita lihat itu ada usahanya ya, kemudian ada juga hubungannya, misalkan pertemuan yang lalu kita bahas tentang isobar misalnya. Jadi kalau ada grafik, berarti luas dari grafiknya itu merupakan usahanya misalkan. Dan juga harus sudah dipahami juga ternyata aplikasi dari termodinamika ini adalah mesin ya. Jadi mesin tadi menggunakan konsep-konsep atau hukum-hukum yang ada di termodinamika ini. Nah, hukumnya kemarin ada 4 ya. Bapak udah jelaskan yang pertemuan sebelumnya, ya, atau nanti diulang lagi ya, dibaca lagi. Nah, ini untuk melengkapinya, hari ini kita akan bahas tentang mesin tersebut. Dalam hal ini mesin panas ya, atau nama lainnya mesin panas itu ada yang sebutnya mesin Carnot ya. Itu mesin ideal. Jadi mesin Carnot itu prosesnya gabungan dari isotermal, ya, isotermal dan adiabatik. Tapi kita fokus ke mesinnya saja. Oke, Bapak akan share screen dulu ya. Oke, sebentar ya. Nah, mesin Carnot atau mesin panas tadi, ya. Indikator yang diharapkan kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini, kalian itu dapat menjelaskan ya sistem kerja mesin Carnot. Kemudian dapat juga menentukan efisiensi dari mesin tersebut, ya, mesin Carnotnya. Nah, ini memang bukan mesin Carnot, tapi Bapak ambil salah satu skema atau katakanlah mesin ya. Jadi mesin ini terdiri dari piston, ini ada piston, tapi di sini ada ruang bakar ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar mesin kereta ya, mesin kereta ada yang 100 cc ya, ada yang 125, ada yang 250 ya kan, 250 cc. Itu udah volume dari ruangan ini tadi ya, volume dari ruang bakar ya. Ya, kalau yang kecil tentu tenaganya juga lebih kecil ya. Yang volume yang mungkin besar sini akan dihasilkan tenaga juga yang lebih besar. Nah, di sini ada warna kuning ini berarti ada pembakaran di sini ya. Ketika terjadi pembakaran kan suhunya itu naik ya. Jadi ada kenaikan suhu. Ya. Nah, kemudian di sini ada piston ya. Piston ini itulah tadi yang ditekan ya. Jadi ada katakanlah usaha yang kalian yang kita dapat peroleh dari mesin tadi itu ini tadi ya. Karena kan ketika dibakar ini terjadi pemuai tekanannya besar ya, sehingga ini terdesak ke bawah dan akan memutar si katakanlah ini dari gerakannya kan naik turun ya, dirubah menjadi putaran. Makanya mesin itu berputar seperti ini. Putaran mesin itu dia ambil dari yang naik turun seperti ini. Ya, nanti lebih jelasnya lagi kalian bisa searching di internet ya bagaimana suatu mesin itu bisa sampai digunakan. Tapi di sini kita hanya bahas teorinya, artinya ada suhu tinggi ya. Jadi ada suhu tinggi hasil pembakaran dari bahan bakar tadi. Nah, itu akan diubah menjadi usaha ya, usahanya. Tapi kan nggak semua energi yang pembakaran tadi yang masuk itu akan berubah menjadi usaha.
Ya, itu karena ada sebagian yang dibuang ke lingkungan. Nah, situ dibuang ke lingkungan itu kalau kalian lihat di kendaraan ada namanya knalpot ya. Knalpot itu adalah sebagai untuk membuangkan panas ya dari mesin itu ke lingkungan ya. Kayak jangan dipegang, itu sangat panas karena dia membuang dari mesin ke lingkungannya, knalpotnya. Jadi ini skema sederhananya ya, Bapak harap ini kalian bisa dipahami di sini. Ya. Ini gearnya diputar seperti itu ya. Nah jadi tadi Bapak ulang lagi, jadi ada panas, ada Q1 yang masuk, kemudian ada usaha atau simbolnya W kalau kita bahas kemarin kan W. Kemudian ada lagi Q yang dibuang, itu kita anggaplah Q2. Jadi yang panasnya suhu tinggi, kemudian dibuang ke lingkungan ini suhu yang rendah. Kayak kalau mesin tidak boleh terjadi overheat atau overheat itu terlalu panas, artinya panas Q1 atau T1-nya yang besar itu mungkin nggak terlalu beda jauh sama yang dinginnya, sehingga mesinnya jadi tidak efisien. Nah, kita akan bahas tentang efisiensinya nanti di pertemuan ini juga. Nah, sini ada buat dia tampilkan diagramnya, ya. Tadi di sini ada reservoir suhu tinggi, ya, di sini simbolnya kita buat T1. Kemudian kalor yang masuk, ya ini kalau di mesin tadi itu hasil pembakaran dari bahan bakar, ya. Kita sebut namanya Q1 kalornya ya, Q1 kalor masuk. Nah, kemudian di sini usaha kerja ya, work ya. Jadi mesin tadi melakukan usaha nih keluar atau ke lingkungan tadi. Itulah tadi putaran mesinnya atau ketika mesin berputar dihubungkan ke roda, rodanya bergerak, kendaraan tersebut bisa melaju kan gitu ya. Nah, tadi di knalpot juga ada yang dibuang ke reservoir suhu rendah ya, ada Q2 ini. Ya, Q2 adalah kalor yang dilepas ke lingkungan. Nah, ini reservoir suhu rendah. Nah, untuk mendapatkan yang bagus, artinya kalau efisiensi yang bagus itu kan kalor yang diberikan satu banyak diubah menjadi kerja atau usaha atau energi geraknya lah katakan atau usahanya dari mesin. Nah, yang dibuang Q2 harus sedikit mungkin gitu. Ya, Q2 ini harus sedikit. Jadi suhunya harus rendah, maka mesin yang bagus itu dia tidak boleh cepat panas. Kenapa? Karena suhu reservoir rendahnya harus sekecil mungkin. Ya, jadi yang terbuang lebih sedikit. Banyak berubah jadi usaha. Kalau mesin yang sudah tidak bagus, nah ini malah kebalikannya. Q2-nya besar, sehingga yang menjadi kerja atau menjadi usaha itu kecil. Nah, itulah nanti efisiensinya rendah. Jadi yang dimaksud dengan efisiensi di sini untuk efisiensi mesinnya adalah perbandingan dari kerja atau usaha terhadap kalor yang masuk atau kalor yang diberikan atau Q1 di grafik ini. Jadi W per Q1 itulah efisiensi. Kalau dalam mau diubah dalam persen tinggal dikali 100% W per Q1-nya ya. Nah, kita harus sudah paham juga bahwa yang masuk ini harus sama dengan yang keluar. Sehingga Q1 tadi ya, Q1 yang ini harus sama dengan W ditambah Q2. Atau W-nya, usahanya itu adalah Q1 dikurang Q2. Jadi untuk mendapatkan usaha atau kerja yang besar, Q1 harus yang sebesar-besarnya, ya, energi dari yang masuk harus besar, tapi energi yang terbuang ke lingkungannya harus sekecil mungkin, sehingga diperoleh usaha yang banyak, atau itu disebut dengan efisiensi tinggi. Lalu bisa nggak Q2-nya ini jadi 0? Tidak bisa. Ya, itu bertentangan dengan hukum termodinamika, bahwa tidak dapat diubah seluruh panas menjadi usaha. Jadi mesin itu tidak bisa 100% efisiensinya. Ya. Kenapa? Karena ada yang dibuang nanti ke lingkungannya. Oke, ini alur untuk diagram mesin Carnot-nya ya. Ini sebenarnya sama seperti yang sebelah kiri ini, sama seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Bapak rasa ini sudah paham ya. Nah,
sebelumnya kita udah belajar ya, kalau kalor atau panas, itu sebanding dengan suhu ya. Jadi sebanding dengan suhu, tapi ingat suhunya harus satuan Kelvin ya. Jadi sebanding dengan suhunya. Nah, jadi Q1 sebanding dengan T1, Q2-nya sebanding dengan T2. Nah, rumus efisiensi seperti yang di kotak ini bacanya efisiensinya itu berarti sama dengan W atau usaha per Q1. Nah, W tadi ini kan Q1 kurang Q2 per Q1. Nah, sehingga diubah formasinya jadi seperti ini. Nah, ini karena tadi kalor itu sebanding dengan suhu, kita bisa ganti jadi 1 dikurang T1 per T2. Oh, ini salah tulis ya. Coba nanti diralat ya. Ini harusnya Q2 per Q1. Ini T2 per T1 ya. Karena ini kan Q1 sama Q1-nya ini jadi 1 kan. Ini Q2 per Q1. Oke, ini salah ketik. Jadi diperbaiki ya. Jadi rumusnya efisiensi itu 1 dikurang T2 per T1. Suhu rendah dibagi suhu tinggi. Oke, ini mesin bakar. Sebenarnya ini lebih menjelaskan proses yang sebelumnya tadi Bapak buat di awal. Ini yang 4-stroke ya. Jadi yang banyak beredar sekarang itu kendaraan yang bermesin 4 tak ya. Bahasa kita sehari 4 tak atau 4 langkah. Jadi 4-stroke ini dia proses seperti ini. Jadi dihisap, kemudian kompresi, lalu ada ekspansi, lalu ada dibuang. Nah, jadi 4 langkah seperti ini atau 4 stroke ya. Jadi dia di teji pembakaran ya. Nanti di sini dimasukkan dulu ya air fullnya hisap. Jadi dia ada penghisap dari si cranksetnya. Makanya kalau ini di penghisapan masuk ya bahan bakar dan juga udara. Nah, setelah masuk di sini si katakanlah busi ya, bahasanya spark ya, busi. Busi ini sebagai sumber apinya ya. Kalau kita mau masak kompor kan perlu korek ya, kita korek untuk sumber apa katakanlah gasnya gitu kan. Tapi kalau di kompor gas sekarang dicetek gitu ya, cetek itu sebenarnya ada percikan apinya gitu. Jadi kalau kompor yang zaman dulu kompor minyak tanah itu pakai korek api itu sebagai untuk sparknya ya atau pemicu energi aktivasi reaksinya. Nah ini telah dibakar, ini kan udah bercampur tadi kan, bakar si perlu oksigen ya, maka tadi ada udara yang masuk ya. Oke, kemudian dia akan nah ini kembali lagi dibuang. Jadi setelah dibakar dia dibuang. Nanti kembali ke awal tadi ke penghisap pagi dan seterusnya. Oke, nah sini ada beberapa soal ataupun bahasan ya. Jadi langsung aja ya, biar ada lumayan banyak soal karena kemarin-kemarin Bapak banyak cerita atau penjelasan, tapi contoh soalnya jadi sedikit gitu. Nah nanti sebenarnya ya penting dua-duanya, ini juga penting juga karena aplikasinya kan tadi Bapak udah jelaskan, ya kan, teorinya juga udah dapat. Nah lalu bagaimana kira-kira bentuk soalnya? Nah soalnya misalnya sini seperti ini, coba kalian perhatikan ya. Sini ada sejumlah gas berada dalam ruang tertutup bervolume 2,25 liter. Tekanan 1 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Gas tersebut dipanaskan dengan tekanan tetap. Nah, ini tekanan ini dikatakan tetap hingga suhunya menjadi 127 derajat Celcius. Besar usaha yang dilakukan gas. Jadi dalam hal ini kita bisa ubah ya. Sini kalau kita rubah ini Celciusnya ke Kelvin ya, ini Celcius ubah Kelvin ya suhunya. Ini yang T1, yang T2-nya 127 ya. Nah, kalau usaha pada tekanan tetap itu kan tekanan ya P dikali dengan delta V. Nah, volume awalnya kan 2,25 liter ini. Nah, V1-nya ya. Sedangkan V2-nya kita harus cari dulu berarti. Oke, sebentar ya. Nah, jadi di sini saya buatkan namanya untuk V1 ya ini 2,25 ya liter.
Kemudian T1 ini 27 derajat Celcius, maka ditambah 273 ya. Kita ubah ke dalam satuan Kelvin. Berarti berapa itu 300 ya? Oke, bagus, 300 Kelvin. Nah, sedangkan T2 ini tadi kan 127. Setelah dinaikkan ya, diubah suhunya. Tambah 273, ubah Kelvin, kita peroleh jadi 400 Kelvin gitu. Nah, tapi kan di sini ada tekanan tetap. Nah, masih ingat pertemuan pertama kali kita bahas gas ideal itu tadi ya. Jadi P-nya tetap, maka tinggal apa? P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, P1 di situ kan 2,25 tadi. Di 2,25 per T1-nya ini 300. Ini sama dengan kita dapatlah V2-nya. Ini 400. Nah, ini yang kiriam makanan yang bawah, ini bisa bagi 100 ya, dihilangkan. Juga sebelah kanan bawah juga bagi 100. Nah, baru kita kali silang. Sehingga diperolehlah V2-nya. Ini sama dengan 4 kali 2,25 per 3. Atau sama dengan ini 4 kali 2 kan 8. 9 per 3. 9 ya. 9 per 3. Jawabannya adalah 3 liter untuk V2 gitu. Nah, setelah kita dapat V2-nya, kan tadi ditanya usaha. Nah, usahanya berarti W. Ya, ini sama tekanan 1 atm, tapi dirubah ke dalam Pascal ya. Nanti kita pakai Pascal. Ini tekanan dikali sama delta V-nya. Nah, sini tekanannya kita ubah dulu rumusnya, ini V2 kurang V1. Nah, sini 1 atm, tapi 1 dikali 10 pangkat 5. Ya. Sini 1 atm itu ubah dulu ke Pascal. Nah, V2-nya itu volume kedua kan 3 liter. Dikurang 2,5. Tapi ingat, ini kan satuannya masih satuan liter. Kita ubah lagi ke meter kubik. Ya, ini 10 pangkat minus 3 ya. Itu harus sudah paham, karena 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Nah, kalau dia desimeter kubik ke dalam meter kubik, desimeter ke meter kan sebenarnya dia naik 1 tangga ya. Ya, tapi karena dia harusnya kan dibagi 10, tapi ini karena pangkat 3 dibagi 1000. Atau 10 pangkat minus 3 meter kubik ya, 1 liter. Ini jangan lupa. Nah, ini bisa kita peroleh berapa nih? Jadi 0,75 ya. Yang 3 dikurang 2,25. Nah, dikali 10 pangkat, ini 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat 2. Atau kita peroleh adalah 75 Joule ya, satuan usahanya. Ya, seperti ini. Nah, ini simpelnya seperti ini. Ini gasnya tadi. Tapi kalau di mesin, ya ini ya mungkin nggak 1 atm tekanannya. Bisa lebih ya dari 1 atm tekanan mesinnya. Tapi ini kan hanya secara teorinya. Bapak harap bisa dipahami ya untuk yang ini. Oke, saya rasa itu sudah jelas ya, simpel aja. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, untuk nomor yang ini kita diminta efisiensinya ya, menentukan efisiensi. Nah, efisiensi suatu mesin Carnot yang menyerap kalor pada suhu 1200 Kelvin dan membuang kalor pada suhu 300 Kelvin. Jadi, di situ kita bisa dapat suhu tinggi atau T1 di sini adalah 1200 Kelvin. Satuannya udah Kelvin, jadi nggak perlu diubah lagi. Nah, sedangkan suhu rendahnya atau T2-nya adalah 300 Kelvin. Nah, efisiensi mesin yang tadi sudah Bapak tampilkan rumusnya itu 1 dikurang T2 per T1 ya. Jadi yang kecil per yang besar. Karena kalau yang besar per kecil kan ini lebih dari 1 kan. Jadi minus, nggak mungkin efisiensinya minus ya. Efisiensinya ini positif. Jadi ini 1 dikurang 300 per 1200. Ini bisa dibagi 100 bagi 100. Ini jadi sama-sama dibagi 3. Jadi 1/4. Ya.
Jadi jawabannya adalah 3/4. Nah, kalau dalam persen, tinggal dikali 100% di sini. Kalau misalnya pengen dalam persen. Berapa ini? Berarti jawabannya adalah 75%. Ini efisiensi mesinnya. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah yang idealnya, maksudnya yang memang efisiensi benar. Kalau ditanya efisiensi realnya, itu nanti kita pakai di sini Q. Jadi kalau misalnya ada tanya efisiensi real atau yang sejatinya, ini adalah 1 dikurang Q2 per Q1 gitu. Tapi kalau ini kan hanya pendekatan, angkanya sekitar segini. Tapi kan di realnya ya harus pakai yang Q2 per Q1. Oke. Nah, ini tentang efisiensi mesinnya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini mesin Carnot lagi ya. Sebuah mesin Carnot bekerja pada suatu siklus di sini 727 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Mesin tersebut menyerap kalor 6.000 Joule pada reservoir suhu tinggi. Efisiensi dan usaha yang dilakukan oleh mesin dalam satu siklus adalah, berarti tanya usahanya dan juga efisiensi. Efisiensi berarti sama seperti yang sebelum tadi. Kita gunakan T1, ini adalah 727 ditambah 273. Ini jadi 1000 ya. Ini 1000 Kelvin. Ya, oke. Lalu T2. T2 127 tambah 273 juga. Sini dapatnya 400 Kelvin. Udah, kalau untuk efisiensi saja, kita dapat ini 1 dikurang T2 per T1, 1 dikurang 400 per 1000. Ini nolnya hilang 2, atas hilang 2 bawah. Ini jadi 2/5 ya. Berarti 1 dikurang 2/5. 5 dikurang 2, berarti 3/5 efisiensinya. Atau dalam persen itu adalah 60%. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang ditanya lagi adalah usaha. Nah, kita harus paham ya, kalau usaha itu di sini disebutnya menyerap kalor. Yang diserap berarti adalah Q1 ya. Q1-nya dikatakan 6.000 Joule. Kalau melepas kalor berarti itu Q2 ya. Ingat ya. Jadi kalau dikatakan menyerap, nah itu Q1. Tapi kalau dikatakan melepas, itu adalah Q2. Oke, ini Q1-nya. Jadi untuk efisiensi itu kan rumusnya sebenarnya usaha per yang diserap. Jadi berapa banyak kerja yang dilakukan dibagi dengan energi panas yang diberikan. Efisiensi tadi 60% atau 3/5. Nah, ini W-nya per Q1. Q1 tadi dikatakan 6.000. Ya, ini tinggal dihitung. Ini 60 bagi 5 bisa ya. Jadi 12 kan. Jadi 1 berarti 3600. 3.600 Joule. Itu usaha yang dikerjakan oleh mesin untuk satu siklus itu tadi. Tapi kan kalau mesin dia nggak cuma satu siklus, dia kan nambah lagi seperti yang tadi. Ya. Nah, untuk beberapa contoh ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, bagus. Nah, misalnya gini, tadi ada, ya, ada yang bertanya? Itu, Sir, kalau misalnya dia lebih dari satu siklus, kayak mana, Sir? Misalnya dikatakan 2 siklus, berarti ini dikali 2, 3.600. Kalau 10 siklus dikali 10. Bisa paham ya? Jadi berapa banyak siklusnya? Gitu. Jadi yang satu siklus yang biasanya ini jadi 3.600 Joule ini untuk satu siklus kerja mesinnya. Jadi satu siklus yang tadi yang dia menyerap, kemudian dibakar, ada konversinya, kemudian itu kan berulang terus dia. Seperti yang Bapak contohkan di gambar mesin tadi. Jadi satu siklus itu ya seperti itu. Nah, jadi Bapak ulang lagi ya, di sini kalau dari sistem, atau mesinnya, jadi mesinnya juga sistemnya, ini Q1-nya, masuk ini yang keluar. Kerja keluar. Ini ada kalor yang dibuang ke lingkungan, ini adalah Q2. Nah, satu siklus berarti dia
1 kali bakar, kerja usaha, lepas. Ya kan? Habis itu kan ulang lagi dia. Seperti itu. Kalau Bapak gambarkan real grafiknya, ini ada contoh lagi. Oh, banyak juga. Nah, Bapak buatlah di sini misalkan ada gambar ya, Bapak buat seperti ini. Agak kurang bagus, tapi nggak apa-apa ya. Ini misalnya Bapak buat V ya, 1 meter kubik ya. Kemudian di sini P ya, ini satunya udah Pascal tekanan. Nah, kemudian ada katakanlah siklus mesinnya seperti ini. Saya ini ada titik A, dari A ke B. Ini C. Nah, satu siklus itu dia dari, misalnya Bapak gerai dari A nih. Dia ke B, habis itu ke C, baru ke A lagi. Nah, itu satu siklus. Ya. Mungkin langsung aja Bapak buatkan soalnya. Contoh di sini saya buat katakanlah ini 1. Sini Bapak buat ini 3. Nah, di sini saya buat berapa ya? 1 juga. Sini saya buat 4 misalkan. Nah, ini harus dikali 10 pangkat 5 ya. Karena ini yang vertikalnya. Jadi untuk satu siklus berapa usaha, tentukan usaha untuk satu siklus. Nah, satu siklus tadi berarti dari salah satu titiknya, bisa dari B, dari C, dari A, bebas mau dari mana aja. Bapaknya dari A, misalnya dari A ke B, ke C, kembali ke A. Itu satu siklus. Berarti yang mana dia? Yang ini. Kita cari luas ini gitu. Ya. Jadi usahanya ini sama dengan, ini berapa? Ini kan setengah alas kali tinggi ya, bentuknya segitiga kan? Alasnya ini berapa nih di sini? 2 ya. 2. Tingginya berapa ini? 3 kan? 4 dikurang 1 ya. 3 tapi kali 10 pangkat 5. Maka ini hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 Joule misalkan. Jadi kerja yang dilakukannya 3 kali 10 pangkat 5. Ini untuk satu siklus. Ya. Untuk satu siklus. Kalau misalnya diminta dia udah bekerja 100 kali, ya tinggal dikali 100. Makanya kalau semakin lama mesin itu digunakan, berarti siklusnya sudah semakin banyak kan? Berarti bahan bakar yang habis juga akan semakin banyak. Berarti energinya atau usahanya juga semakin banyak. Ya, ini salah satunya. Jadi Bapak harap sudah bisa dipahami ya untuk kalimat satu siklus tadi. Nah, mungkin satu lagi lah kita bahas ini untuk soal ini ya. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi yang bersuhu 800 Kelvin. Mempunyai efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensi naik menjadi 50%, suhu reservoir tinggi harus dinaikkan menjadi. Nah, jadi berapa harus dinaikkan? Jadi kita cari dulu reservoir suhu rendahnya ya dengan 40% tadi. Jadi kan efisiensi tadi kan 1 dikurang T2 per T1. Efisiensi kalau 40% berarti 0,4 ya. Oke, ini 1 dikurang T2-nya kita dapatkan dulu, per T1-nya 800 gitu. Ini yang T2 per 800 Bapak pindahkan ke kiri ya. Ini sama dengan 1 dikurang 0,4. Sehingga T2 sama dengan ini 0,6 ya. Dikali 800 diperoleh suhu rendahnya di sini adalah 480 Kelvin. Nah, setelah itu kita gunakan untuk efisiensi aksen, saya buat ya, efisiensi aksen berarti kan 1 dikurang T2 per T1 aksen. Ini yang mau kita cari T1 aksennya. Nah, di sini katanya 50%, berarti 0,5. Ya, 1 dikurang T2-nya tadi 480 per T1 aksen. Ini saya pindahkan ke kiri. 480 per T1 aksen sama dengan 1 dikurang 0,5 atau 0,5. Jadi T1 aksen sama dengan 480 bagi 0,5. Berarti berapa nih? 0, ini 16, 9 ya, 960 Kelvin. Ini jawabannya.
Nah, tapi kalau pertanyaannya diganti, misalkan tentukanlah perubahan suhu tingginya misalnya. Kalau ditanya perubahan, nanti kita gunakan ini ya, T1 aksen dikurang T1-nya gitu. Kalau misalnya ditanya perubahan. Jadi 960 dikurang 800 Kelvin. Kalau diminta perubahan. Dan juga hati-hati nanti soal biasanya ini kadang-kadang suhunya nggak satuan Kelvin, tapi bisa dibuatnya Celsius gitu. Maka kita harus ubah Kelvin dulu. Nanti setelah masuk rumus, nanti jawaban Kelvin, misalnya choice-nya dalam Celsius, kita rubah lagi ke Celsius. Berarti dikurang 273 yang tadi. Ya, itu jangan lupa. Kadang-kadang soal itu dia nggak melulu dalam Kelvin dia buat choice-nya. Bisa aja dalam Celsius juga. Oke, Bapak Raza, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, nanti coba yang di psikologi ya itu dikerjakan ya. Terutama ini masih ada juga yang belum menyelesaikan penilaian hariannya. Jadi disampaikan mungkin ke kawan-kawan yang tidak bisa live seperti ini untuk di-share lah ya. Fisika ini harus dikerjakan. Karena Bapak buat batas waktunya ya sekarang ya. Jadi mungkin seminggu untuk menyelesaikannya. Tidak boleh lagi macam yang semester lalu itu sampai berapa lama baru dikerjakan ya. Oke, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mesin dingin atau mesin pendingin ya. Tadi kan mesin panas ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mesin pendingin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dengan baik untuk pertemuan kita kali ini ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.